warga masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya yang kami cintai dan juga ketiga pasangan calon serta Bapak Ibu hadirin. Kita akan masuk pada segmen keempat, di mana segmen ini adalah saling bertanya, menjawab dan saling menanggapi antar pasangan calon. Dalam segmen ini kami ingatkan kepada ketiga pasangan calon untuk merangkai pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tema transformasi tata kelola pemerintahan daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik untuk Sumba Barat Daya maju, unggul, berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045 dengan 3 subtema yang sudah dikemas. 1. Memajukan daerah. 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 3. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Ya, ketiga pasangan calon kami undang kembali untuk mengambil tempat di podium yang telah disediakan. Ya, ketiga paslon, paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2, paslon nomor urut 3. Kami ingatkan ketiga paslon, jika menggunakan singkatan atau terminologi, mohon disertai dengan penjelasan agar supaya pertanyaannya menjadi jelas dan dimengerti oleh paslon lainnya. Bapak Ibu hadirin, kami ingatkan karena ini adalah segmen tanya jawab tanggapi, mohon kita memberikan kesempatan untuk ketiga paslon menyimak secara baik ketika paslon lainnya bertanya, karena ada tanggapan dan juga ada tanggapan balik. Jadi kita harus mendengar secara baik supaya paslon tidak dirugikan apakah mendengar atau tidak karena suara-suara yang lainnya. Terima kasih. Baik, ketiga pasangan calon, paslon 1, paslon 2, paslon 3. Kita akan masuk kepada segmen yang keempat, saling bertanya, menjawab dan menanggapi. Kita akan mulai dari paslon nomor urut 1. Bertanya kepada paslon nomor urut 2 dan waktu bertanya 1 menit dari mulai berbicara. Ya, kesempatan pertama kami berikan dari paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai dari berbicara. Silakan. Ya, baik, paslon nomor 2 terkait dengan tata kelola pemerintahan daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan juga di dalam visi misi paslon 2 itu ada menyebutkan satu kakak satu sarjana, ya, setiap rumah tangga satu sarjana. Kita tahu bersama bahwa di Sumba Barat Daya ini kurang lebih 70.000 kakak, ya. Nah, saya mau bertanya, bagaimana cara Anda dapat memastikan janji politik itu dalam 5 tahun bisa mewujudkan ada 70.000 sarjana di Kabupaten Sumba Barat Daya? Seperti apa skenarionya dan juga sumber pendanaannya dari mana? Mohon ditanggapi. Terima kasih. Masih ada waktu? Tidak dimanfaatkan. Oke, baik. Ya, durasi. Paslon nomor urut 2 disilakan menjawab tadi pertanyaan paslon nomor urut 1 dengan waktu 3 menit mulai dari berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mewujudkan konsep kami satu keluarga miskin satu sarjana, yang pertama tentu kami akan melakukan mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan. Ya, kita perlengkapi, kita perkuat pertanian. Karena 80% rakyat kita di Sumba Barat Daya ini mata pencariannya adalah pertanian. Kemudian kita mendorong energi baru terbarukan, listrik, untuk memperlengkapi mereka dalam industri rumah tangga dalam mempertahankan ekonomi mereka. Kita mendorong ekonomi hijau, kita mendorong ekonomi biru, dan kita mendorong ekonomi kreatif. Itu yang pertama yang kita lakukan. Kita berupaya untuk melakukan pemetaan di Kabupaten Sumba Barat Daya, baik rakyat yang miskin berapa persen maupun lahan yang dimiliki oleh rakyatnya seperti apa. Karena 80% masyarakat ini adalah masyarakat petani, kita pastikan anggaran yang kita dorong itu lebih banyak ke petani-petani miskin ini. Kita melengkapi mereka, kita bantu traktor gratis, kita bantu obat gratis, kita bantu benih gratis. Kita tempatkan PPL yang ada di lapangan untuk tinggal di desa-desa dalam rangka memberikan edukasi pertanian kepada petani sehingga produksi pertanian masyarakat meningkat. Dengan demikian kita harapkan hasil pertanian itu menjadi sumber pendapatan petani untuk menyekolahkan anaknya dan menjadi sarjana. Yang kedua,
kita melakukan beasiswa gratis kepada seluruh masyarakat yang memiliki ekonomi yang tidak mampu. Jadi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi kita bantu melalui beasiswa. Kita sumber dana dari mana? Ya, kita punya APBD di Kabupaten Sumber Daya. Saya pernah menjadi sekda di Kabupaten Sumber Daya. Saya tahu anggaran yang turun dari pusat sampai daerah ini seperti apa. Dan ada ruang dalam regulasi itu yang diberikan. Ruang itu adalah total APBD dorong 20% untuk pendidikan. Kenapa kita tidak dorong untuk beasiswa buat masyarakat miskin? Maka itu kami berani menyampaikan atau memprogramkan atau mengkonsepkan satu keluarga miskin, satu sejarah. Kalau hari ini diberikan bantuan beasiswa kepada masyarakat hanya 800 mahasiswa, maka kami pastikan ketika paket raya menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumber Daya, kami dorong 2.500 sampai 3.000 mahasiswa kami bantu, terutama mereka-mereka yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Mereka-mereka yang saya katakan tadi keluarga miskin. Masih ada waktu, silakan. Tentu itu semua basisnya data. Jika data itu pasti, apa yang tidak pasti di Sumba Barat Daya? Dalam bentuk program tentu kami konsisten. Satu keluarga miskin tetap memiliki satu sarjana. Ini yang bisa kami sampaikan. Ya, waktu selesai. Saatnya tanggapan balik dari paslon nomor urut 1 atas apa yang sudah disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Waktu 2 menit dari sekarang. Silakan. Baik, memang benar tadi katanya berbasis data. Janji politik dari paket rakyat bahwa akan ada setiap rumah setiap kakak satu sarjana. Kita memiliki 70.000 kakak. Yang saya tanyakan seperti apa proyeksi dalam 5 tahun. Target 70.000 itu bagaimana caranya bisa dicapai sampai dengan akhir masa jabatan dari paket nomor 2 jika terpilih. Dan sumber anggarannya seperti apa, berapa kekuatan APBD 2 dan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh paket nomor 02 jika terpilih nantinya. Saya tanyakan bukan masalah pemberdayaan diberikan anten traktor, diberikan kelompok tani, bibit unggul, tapi bagaimana Anda bisa melakukan proyeksi terhadap pencapaian target yang sudah direncanakan bahwa dalam 5 tahun 70.000 keluarga Sumba Barat Daya memiliki sarjana. Ini yang saya pertanyakan. Masih ada waktu untuk paslon nomor urut 1? Waktunya masih ada? Ya, jadi ini yang saya dapat dari paslon nomor 2, bagaimana memproyeksi yang kira-kira tadi kan Anda mohon maaf, paslon 2 pernah mengatakan bahwa mantan sekda. Saya mau tanya berapa kekuatan APBD 2 terkait sektor pendidikan dan selama sekian tahun sudah berapa alokasi anggaran? Karena kami mau belajar dari paslon nomor 2 sehingga nanti ketika kami jadi bupati kami juga punya data yang kuat untuk bisa mengalokasikan anggaran terkait dengan bagaimana mewujudkan sarjana di setiap rumah tangga yang ada. Ya, terima kasih. Ya, tidak dimanfaatkan waktu yang tersisa? Oke, baik. Kita berikan kesempatan untuk tanggapan balik lagi dari paslon nomor urut 2 ya. Waktu 2 menit dari mulai berbicara, silakan. Jadi sumber dana untuk pendidikan itu ada sumber dana yang berasal dari dana tak, sumber dana dari dana pembentuan, ada sumber dana dari dana gaul. Lalu kemudian APBD di Kabupaten Sumber Daya ini ada istilah mandatory spending. Biaya yang sudah ditentukan dari pusat jumlahnya 20% untuk kepentingan pendidikan. Kita dorong semua itu. Yang kedua, BPJS kita ini tahun yang lalu itu 22 miliar pemerintah bantu. Jadi begini, untuk kesehatan itu kesehatan gratis. Pemerintah sudah siapkan, negara sudah siapkan itu. Pemda juga sudah mendorong untuk BPJS. Kita ambil ini dana BPJS, kita contohkan di Kabupaten Momeng, yang kemudian mengalihkan anggaran dari BPJS yang 22 miliar itu dia bantu untuk menyekolahkan, membantu mahasiswa dalam biaya pendidikan, dan itu teratas pada waktu yang lalu. Dan yang saya katakan tadi terkait dengan pertanian, ya karena memang mata pencarian masyarakat petani di masyarakat Sumba Barat Daya 80% adalah petani. Kita perkuat sistem pertanian yang ada sehingga meningkatkan produksi pertanian masyarakat. Dan kita harapkan dengan produksi pertanian yang meningkat, petani dapat menyekolahkan anak. Jadi kolaborasi antara anggaran pusat, provinsi, daerah, lalu kemudian kita kompensasikan dengan kegiatan-kegiatan lain yang kita alokasikan untuk mereka yang berkemampuan terbatas. Kita bangun duluan manusianya.
baru kita bangun pembangunan di Kabupaten Sumber Daya. Saya pikir itu beberapa hal yang saya sampaikan, dan kita akan pastikan dalam waktu 5 tahun kita dapat mengakomodir masyarakat miskin yang 18.000 ini di Kabupaten Sumber Daya. Iya, waktunya selesai paslon nomor urut 2 selesai. Ya. Terima kasih. Tadi paslon nomor urut 1 dan 2 sudah saling bertanya, menjawab, dan menanggapi balik. Ya. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Ya. Paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 3, waktu bertanya 1 menit dari mulai berbicara. Kami silakan untuk paslon nomor urut 2. Kita ketahui bersama bahwa indeks pelayanan publik kita rendah. Yang saya mau tanyakan saat ini adalah bagaimana strategi sudah untuk mengatasi masalah tersebut. Saya pikir itu pertanyaan pada paslon nomor 3. Terima kasih. Terima kasih. Waktu durasinya masih tersisa. Kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi. Durasi waktu 3 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, memang posisi SPD dia urutan 15, indeks pelayanannya rendah dari 22. Strategi adalah pertama kita harus konsisten soal 10 prinsip good governance. Yang pertama adalah partisipasi. Partisipasi itu penting sekali. Jadi hasil mustus, musdes, musrenbang itu perlu benar-benar dicatat dan dilaksanakan. Itu salah satunya. Yang berikut berkaitan dengan penegakan hukum. Yang salah ya salah, itu harus tegas. Yang ketiga berkaitan dengan transparansi. Transparansi ini penting sekali dalam tata kelola pemerintahan atau good governance di Sumber Barat Daya. Ada pungli-pungli, itu harus dihapus. Daya tanggap, pemerintah harus punya daya tanggap. Kejadian-kejadian yang luar biasa harus dilaksanakan. Tapi saya di SPD ada dinas kebakaran, tapi tidak ada mobilnya. Lalu bagaimana kalau ada kebakaran menolak kemarin, sangat lambat. Juga berkaitan dengan akuntabilitas. Itu yang perlu diperhatikan, akuntabilitas para pejabat, mulai dari pejabat di tingkat daerah sampai dengan tingkat camat dan juga di tingkat desa. Efisiensi dan efektivitas yang profesional, yaitu penempatan orang-orang berdasarkan on the right list. Jadi jangan sampai sarjana hukum jadi kadis peternakan, kadis kesehatan dari latar belakang pendidikan. Ini yang membuat salah kaprah. Jadi kami berharap, dan ketika Paket Aman nanti jadi bupati dan wakil bupati, kita menempatkan orang-orang berdasarkan kompetensi dan profesionalitas. Saya kira itu jawaban saya, mungkin ditambahkan oleh Pak Wakil. Baik, terima kasih. Beberapa yang perlu diperhatikan juga nanti ke depan adalah memperpendek ya, prosedur layanan. Jadi prosedur layanan yang berbelit-belit itu diperpendek supaya akses pada masyarakat itu bisa cepat untuk mendapatkan pelayanan yang baik ya. Kemudian mempercepat waktu ya, waktunya dipercepat, menurunkan biaya selama ini yang terlalu tinggi itu diturunkan supaya akses itu bisa lebih cepat, yang berdampak kepada perbaikan indeks layanan publik itu. Saya pikir demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan berikan waktu untuk paslon nomor urut 2 menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh paslon nomor urut 3 tadi. Waktu yang sama 2 menit dari mulai berbicara. Baik, terima kasih. Jawabannya bagus. Tetapi ada beberapa hal yang saya mau tambahkan. Yang pertama, kita harus melakukan 8 area reformasi birokrasi. Kita pastikan manajemen perubahan terjadi dalam sebuah organisasi ketika organisasi itu tidak memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Yang kedua, kita harus menempatkan ASN yang berkompeten untuk mengurus pelayanan publik. Yang ketiga, kita harus memberikan kesempatan kepada ASN tersebut untuk meningkatkan kompetensinya.
Yang keempat, kita harus melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan. Saya pikir itu beberapa hal yang harus dilakukan, yang dapat kita lakukan, dan evaluasi menjadi penting untuk mengukur sejauh mana kinerja pelayanan publik yang sudah dilakukan. Terima kasih. Waktu masih ada, ditambahkan salam hakim. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 3. Sejauh yang telah diberikan pemahaman, memang dalam pola pelayanan yang dilakukan adalah kita tetap berpedoman pada reformasi terkini pelayanan. Oleh karena itu, tujuan kita sama. Kenapa? Karena pola pelayanan yang cepat, tanggap, sespet, itu yang memang kita harus lakukan. Kenapa? Luas wilayah dan jumlah penduduk Sumba Barat Daya cukup, sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu, respek itu kita butuhkan bersama. Dan respek itu tentu respek sebagai pemimpin di daerah. Respek pemerintah di daerah atau pemimpin di daerah adalah tidak boleh melihat sesuatu itu lambat ditanggapi, lambat ditangani, lambat dikelola, bahkan lambat ditanggulangi. Sekian. Baik, tersisa 3 detik tidak dimanfaatkan. Kami akan berikan kesempatan untuk menanggapi balik dari paslon nomor urut 3 atas apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Waktu menanggapi 2 menit dari saat berbicara. Silakan. Ya, saya pikir kita sepakat ya, apa yang disampaikan juga sudah mengacu ke sana. Tetapi memang kedepannya sistem pelayanan yang seperti ini memang perlu dilakukan penyederhanaan sehingga membantu masyarakat kita. Misalnya urusan KTP harus berhari-hari, berminggu, bahkan berbulan-bulan mereka belum dapat kartu keluarga, akte kelahiran, ya, dan berbagai macam prosedur pelayanan yang masih tidak punya standar operasional prosedur. Ini yang kita akan perlu diperbaiki ke depannya, sehingga jika Tuhan mengendaki paket aman terpilih, kita akan mewajibkan sistem pelayanan yang cepat, tepat, dan benar untuk menjawab kebutuhan masyarakat untuk Lord Abrini pada bala ke depannya. Kemudian memang mesti membangun budaya pelayanan yang lebih prima ya. Kadang-kadang kita kalau urusan KTP, kalau orang yang mau kenal cepat-cepat ya. Tapi kalau orang yang belum terkenal itu sampai dia mengerong sampai lama-lama itu tentu tidak ada pelayanan yang maksimal. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki ke depan, sopan santun, tata krama yang baik. Bagaimana ya? Memang harus dibentuk kualitas sumber daya manusia kita di SPD ini sehingga menjadi pelayan bukan menjadi bos ya. Itu yang perlu kita benahi ke depannya ya. Sampai gitu. Ditambahkan urusan KTP, tim harus tidur bisa memastikan di setiap desa itu benar-benar sudah ber-KTP. Saya kira kita bisa alokasikan anggaran yang cukup untuk kenapa? Ketika tidak punya KTP, macam saat ini kurang lebih 18.000 warga SPD yang tidak punya KTP. Lalu akhirnya apa? Tidak punya hak politik di pilkadanya. Ini sayang sekali. Kelemahan siapa? Saya kira kelemahan pemerintah yang sebelumnya tidak serius menata soal kependudukan. Ya, waktu selesai. Paslon nomor urut 3. Terima kasih. Paslon nomor urut 2 dan 3 sudah saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Dan kesempatan selanjutnya kami akan berikan kepada paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 3 silakan bertanya kepada paslon nomor urut 1 dengan durasi waktu 1 menit di saat paslon mulai berbicara. Kami silakan. Baik, terima kasih kepada paslon 01. Udah 15 tahun SPD berdiri, indeks pembangunan manusia masih sangat rendah. Ini akan menentukan langkah dan program dan juga pembangunan di Sumba Barat Daya. Pertanyaan dari kami paket aman, bagaimana meningkatkan IPM kita supaya bisa meningkat. Ya, berikut ukuran peningkatan IPM itu apa saja.
Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tersisa 5 detik tidak dimanfaatkan. Paslon nomor urut 3 sudah bertanya dan kami berikan kesempatan paslon nomor urut 1 menjawab. Durasi waktu 3 menit dari mulai berbicara. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan IPM ke depan, kami paket Ratu Angga akan melakukan kerja besar pada 3 sektor ini: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendidikan, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan dengan menghadirkan sarana prasarana yang berkualitas, guru-guru ya, pengajar yang berkualitas, kita upgrade skill mereka ya, dan juga kita memberikan beasiswa kepada anak-anak Sumba Barat Daya. Yang kedua, sektor kesehatan, bagaimana kita pastikan seluruh Sumba Barat Daya itu masyarakat SPD sehat dengan memastikan bisa mengoptimalkan puskesmas yang ada benar-benar bisa melakukan layanan kesehatan, dipastikan dokternya ada, perawatnya ada, bidannya ada, alat kesehatannya ada, obat-obatannya tersedia. Apalagi Sumba Barat Daya sejak tahun 2018 sudah UHC, Universal Health Coverage, artinya sudah beres masalah urusan jaminan sosial kesehatan. Berikutnya, sektor ekonomi, kami akan melakukan pemberdayaan ekonomi sebesar-besarnya kepada kelompok masyarakat. 85% masyarakat Sumba Barat Daya adalah petani, sehingga pada sektor ini kami akan melakukan pemberdayaan petani. Kami akan berikan alsintan gratis, pupuk tepat waktu, obat-obatan, ya, pendampingan daripada penyuluh pertanian sehingga petani kualitasnya lebih meningkat. Yang kedua, kita akan memberikan juga pemberdayaan pada kelompok masyarakat, kelompok ternak, babi, kerbau, sapi, kambing, ya, kita akan ayam, kita akan berikan kepada masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat. Dan juga kami punya salah satu program yaitu One Village One Product. Ya, setiap desa kami berharap ada program unggulan yang dihasilkan oleh setiap desa, dan program unggulan itu harus berdaya saing, dan di mana pemerintah akan hadir melakukan pendampingan. Ya, pendampingan untuk bagaimana produksi yang baik. Yang kedua, bagaimana packaging yang baik. Yang ketiga, bagaimana marketing yang baik. Dan juga pendampingan dalam rangka pemberian izin PIRT dan juga BPO agar produk-produk yang kita hasilkan yang berkualitas bisa go nasional maupun go internasional. Apalagi dengan digitalisasi, penjualan secara online, kita bisa menembus pasar internasional. Ini tidak mudah, tidak sulit bagi paket Ratu Angga. Ya, selanjutnya, pemberdayaan tetap kami lakukan kelompok perempuan, kelompok penenun, ya, kelompok kerajinan tangan. Ini dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi kreatif bertaraf internasional karena salah satu daerah pariwisata, sehingga setiap kampung, setiap desa harus punya produk unggulan. Selain itu, ya, dalam rangka juga memastikan generasi kita tidak stunting, akan ada program Village Breeding Center. Ada kampung-kampung tertentu sebagai pusat pengembiakan ternak untuk memastikan ada protein dan juga menghasilkan ekonomi bagi masyarakat. Cara mengukurnya dengan melihat apakah ekonomi bertumbuh, kesehatan bertumbuh, pendidikan bertumbuh, berarti IPM kita akan naik. Dan saya pastikan Waktu paslon nomor 1. Iya, saatnya kita akan memberikan tenang Bapak Ibu. Ini ada tanggapan balik. Bapak Ibu tenang. Silakan paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan balik. Waktunya 2 menit dari mulai paslon bicara. Silakan. Yang pasti 3 ukuran soal IPM itu. Pertama, berkaitan dengan usia harapan hidup. Di SPD ini usia harapan hidup 68 tahun. Usia harapan hidup. Bagaimana meningkatkan itu usia harapan hidup? Yang berikut, rata-rata lama sekolah di SPD ini cuma 6,5 tahun. Bagaimana meningkatkan rata-rata usia sekolah? Lalu yang ketiga, soal pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita di SPD cuma 1 juta per bulan. Bagaimana ditingkat menjadi 5 juta? Jadi 3 ukuran itu mungkin dari pasar 01 bisa memberikan tadi dari segi harapan hidup. Bagaimana strateginya? Lalu rata-rata lama sekolah. Dan yang terakhir soal bagaimana pendapatan per kapita yang saat ini 1 juta bisa meningkat menjadi 5 juta. Sekian itu dari saya, mungkin dari Pak. Baik, apa yang disampaikan oleh pasangan nomor 1 tadi, saya pikir itu bagus. Ya.
saya harus mengatakan kalau baik itu bagus ya. Jadi cuman mungkin yang ditanyakan oleh Pak Kamil yang tadi itu perlu diperjelas lagi ya. Rata-rata lama sekolah rentan sekali itu sih ya, 6,35 tahun ya. Dan itu yang perlu dikembangkan ke depannya ya. Dan itu butuh semua keterlibatan semua pihak untuk terlibat untuk membangun SPD ini, bukan hanya soal dari ASN, tetapi juga dari LSM, dari swasta dan pihak lain. Terima kasih. Ya, waktu selesai. Tanggapan balik dari paslon nomor urut 1 kami silakan. 2 menit ketika paslon mulai bicara, silakan. Ya, baik. Saya pikir juga sejalan ya. Kita bicara terkait dengan pendidikan. Ya, saya sudah katakan bahwa indikatornya tadi di sektor pendidikan, terkait dengan pendapatan yaitu di sektor ekonomi ya, dan juga terkait dengan usia lama hidup itu terkait dengan kesehatan. Makanya kita lakukan upaya promotif preventif pencegahan. Jadi bagaimana kita pastikan, saya bilang tadi, puskesmas, pustu itu bisa aktif ya, sehingga masyarakat bisa mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas, obatnya tersedia ya. Bagaimana alat kesehatan juga itu ada memadai. Saya bersyukur ketika saya menjadi DPR RI, kami sudah mendorong di seluruh Indonesia, di puskesmas di Indonesia harus tersedia alat USG untuk memastikan ibu hamil melahirkan dalam kondisi aman karena memiliki alat yang cukup ya. Ini di sektor kesehatan ya. Selanjutnya ekonomi, pemberdayaan sebesar-besarnya kami lakukan karena potensi masyarakat adalah petani dengan pemberian modal usaha. Tidak sekedar modal usaha, tapi pendampingan pun dilakukan. Bagaimana masyarakat tidak sekedar berproduksi, tapi mereka bisa melakukan packaging sehingga bisa menghasilkan produk yang berdaya saing dan juga melakukan marketing ya. Sesungguhnya momentum yang sangat tepat karena digitalisasi. Artinya kita bisa melakukan marketing lebih bagus dan bisa menembus pasar nasional ya. Nah, ini akan kami lakukan upaya-upaya ke depan. Kami pastikan ada alokasi anggaran dari APBD 2. Jika kurang, kami juga berkomunikasi dengan provinsi untuk mendorong dana APBD 1 dan juga dana APBN untuk mendorong apa yang menjadi sasaran kami di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi itu bisa tercapai ya. Selain itu, kemitraan dengan pihak swasta yang kami akan lakukan ya. Karena apa? Ada yang namanya CSR, Corporate Social Response. Ini bagaimana partisipasi dari setiap usaha yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya bisa mendukung bagaimana peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kita akan pastikan IPN Kabupaten Sumba Barat Daya di tangan paket Ratu Angga akan meningkat. Terima kasih. Baik, waktu 1 detik dan selesai. Terima kasih untuk ketiga pasangan calon. Di segmen keempat tadi sudah saling bertanya, menjawab dan menanggapi. Masing-masing paslon mendapat waktu dan durasi yang sama. Kita akan lanjutkan di segmen yang kelima dengan metode yang sama, saling bertanya, menjawab dan menanggapi antar pasangan calon. Ya, kami ingatkan masih dalam tema dan subtema yang sama. Terima kasih untuk ketiga pasangan calon yang santun dan luar biasa. Saya bangga dan senang berada di antara ketiga pasangan calon ini. Ya, kita akan lanjut kepada segmen yang kelima. Ya, segmen kelima kami akan persilakan paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Ya, sebentar sebelum dimulai, cek mikrofonnya kembali dulu. Paslon nomor urut 3, cek mikrofon, tes. Paslon nomor urut 2, tes aja Bapak, jangan ketok. Oke, paslon nomor urut 1, tolong tes. Oke, masih oke ya mikrofonnya. Baik, inilah segmen kelima. Paslon nomor urut 2 akan bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit dimulai dari berbicara. Kami silakan. Baik. Untuk paslon nomor urut 1, untuk peningkatan IPM, pendidikan, kesehatan, ekonomi, paslon nomor urut 1 mau dorong dengan segala kemampuan. Di sisi lain ada semua bidang yang mau didorong secara gratis. Pertanyaan kami, menata kota, membangun desa ini bagaimana menghitung anggaran? Karena ini dua sisi yang terus terang kalau menurut kami, apakah kami yakin dan tidak, ini keyakinan paslon nomor 1. Sehingga mari kita berhitung, menata kota dan membangun desa ini, yang dibangun di desa itu apa, lalu yang ditata di kota itu apa, dengan item-item penganggaran termasuk semua hal yang gratis. Berapa APBD kita dalam setahun? Mari berhitung. Baik, itu saja paslon nomor urut 2. Cukup ya? Oke, terima kasih banyak.
kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan tadi dari paslon nomor urut 2. Waktu 3 menit dari mulai berbicara. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Saya senang sekali ya hari ini bisa memberikan tanggapan terkait program unggulan Ratu Aga, yaitu membangun desa menata kota. Ya, nah kami akan melakukan upaya bagaimana membangun desa itu dalam artian semua potensi yang ada di desa harus digerakkan. Ya, kita akan identifikasi potensi-potensi apa saja yang bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Tidak semua harus bersumber dari APBD dulu kita dorong, tapi kalau ada potensi kita dorong. Kalau memang itu bisa swadaya masyarakat, kenapa tidak? Tapi dapat dipastikan bahwa pemerintah tahu potensi apa yang ada di desa, sehingga kita identifikasi mana yang menjadi prioritas. Jika program itu dijalankan berarti akan mendongkrak ekonomi masyarakat. Berarti kita perlu dukung itu. Tapi kalau ada potensi yang saya rasa tidak terlalu memberikan dampak bagi ekonomi masyarakat, mungkin kita bisa kemudiankan, yaitu dari kami ya, terkait dengan menata kota. Kota Sumba Barat Daya ini kita tahu bahwa Sumba adalah pulau terindah di dunia. Kita punya potensi pariwisata. Bagaimana kita memungkinkan daerah kita menjadi daerah kunjungan ya, baik itu kunjungan dalam negeri maupun luar negeri. Kita menata kota menjadi kota yang indah, kota yang nyaman untuk tinggal, untuk bekerja, untuk berinvestasi. Pertama yang akan kami lakukan untuk memastikan kota kami tata, kami akan mendorong bagaimana ada perda terkait pengelolaan sampah. Ya, ini akan kita dorong ke depan menjadi inisiatif dari pemerintah agar ada perda pengelolaan sampah, sehingga apa? Kita bisa memastikan nanti Sumba Barat Daya ini menjadi daerah yang indah, daerah yang nyaman, dan menjadi salah satu daerah destinasi wisata, tidak saja bertaraf nasional tapi bertaraf internasional. Ini akan kami lakukan terkait dengan bagaimana membangun desa menata kota ya, memanfaatkan potensi yang ada untuk kemajuan masyarakat ya. Kita akan dukung dengan anggaran ya, pendampingan jika ada potensi-potensi yang dirasa sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat. Berikutnya terkait persoalan gratis. Persoalan pemberian bantuan gratis memang itu bisa dilakukan. Kenapa? Ya, negara tidak boleh berbisnis dengan masyarakatnya. Ya, itu sudah pasti. Negara tidak boleh berbisnis. Ya, sehingga upaya apa yang kami lakukan? Ya, kalau pemberian gratis bukan nanti, tapi saya sudah melakukan. Ya, saya menjadi anggota DPR RI, saya sudah melakukan itu, memberikan dukungan kepada masyarakat lewat pemberian program yang gratis karena memang itu hak masyarakat. Kenapa? Setiap tahun masyarakat membayar pajak. Ya, membayar pajak yang menyetor ke negara. Banyak pajak yang disetor ke negara, negara mengelola kembali ya pajak-pajak yang dibayar oleh masyarakat dikembalikan lagi dalam bentuk program-program kepada masyarakat. Tugas kami bagaimana mengelola ini dan memastikan masyarakat tidak dibebani. Ya, ini akan kami lakukan dan itu sudah kami lakukan dan kami tahu bagaimana kemampuan APBD 2 sehingga jika terjadi kekurangan kami akan komunikasi dengan provinsi untuk bagaimana memastikan alokasi APBD 1 dan juga APBN. Karena saya mantan anggota DPR RI, saya punya jaringan yang kuat. Saya tahu bagaimana mendorong anggaran dari pusat untuk datang di Sumba Barat Daya. Dan ini saya sudah lakukan, bukan nanti, tapi saya sudah lakukan dengan menjadi bupati saya lebih maksimal untuk melaksanakan. Waktu selesai paslon nomor urut 1. Ya, kami akan berikan kesempatan paslon nomor urut 2 menanggapi apa yang sudah disampaikan dengan durasi waktu 2 menit. Silakan dari sekarang. Ya, saya tertarik dengan yang gratis-gratis tadi. Kebetulan saya juga urus yang gratis-gratis pada waktu yang lalu. Saya mau pastikan bahwa negara ini menyiapkan anggaran untuk memberikan biaya kepada mereka yang ekonominya terbatas melalui pembiayaan kesehatan gratis. Itu cukup menunjukkan KTP dan KK. Dia sudah masuk dalam BPJS. Kabupaten Sumba Barat Daya ini menyiapkan 18 miliar lebih untuk BPJS untuk melayani pembiayaan kesehatan masyarakat yang tidak mampu. Yang kedua, pendidikan gratis memang program nasional. Negara ini menjamin anak-anak Indonesia ini diantar menjadi generasi emas pada tahun 2045 yang akan datang. Karena itulah kebijakan nasional dan kebijakan daerah diarahkan untuk memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat. Yang gratis-gratis apa? Traktor harus gratis. Tidak boleh ada yang tidak bayar, yang bayar traktor. Kalau sampai ada yang memberikan traktor dan meminta pungutan, itu namanya pungli. Pemerintah menganggarkan itu untuk membantu petani dengan menyiapkan, mendorong traktor gratis, pupuk, subsidi, lalu benih gratis, dan menempatkan PPL di lapangan untuk membantu petani secara teknologi pertanian. Jadi saya pikir semua itu gratis sudah disiapkan oleh negara. Ya, masih ada tambahan? Masih ada waktu? Baik, terima kasih tanggapan dari paslon nomor 1.
Tetapi pada intinya ada hal yang perlu diluruskan. Jangan programkan yang gratis-gratis sementara negara sudah programkan. Ini intinya. Kami mau dorong anggaran untuk satu keluarga sangat miskin menjadi ada satu sarjana di rumahnya. Itu memang ini panggilan. Ketika ditanya apakah 5 tahun Waktu itu selesai, bisa? paslon nomor urut 2 mohon maaf. Ya, saya berikan kesempatan tanggap balik dari paslon nomor urut 1 tadi terhadap apa yang disampaikan Pak. Waktu 2 menit dari sekarang. Silakan. Baik, terkait dengan pemberian program gratis, memang ada yang menjadi kewenangan kabupaten, ada yang menjadi kewenangan pusat, ya, dan juga perlu adanya dukungan kerjasama antara pusat dan daerah, di mana kita tidak bisa membiarkan pusat langsung memberikan anggaran dari pusat, sedangkan daerah tidak punya kontribusi apa-apa terhadap pembangunan yang ada. Ya, perlu ada komitmen pemerintah daerah. Kita bicara kesehatan gratis sejak tahun 2018. Saya mau bilang, SBD sudah UHC, sudah kesehatan gratis. Namun kita lihat, di setiap tahun ada kelahiran baru. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau tidak ada komitmen dari pemerintah yang baru, siapa yang akan menanggung biaya bagi mereka yang baru lahir? Ya, justru disitulah alokasi anggaran dari APBD 2, bagaimana memastikan masyarakat yang baru lahir harus di-cover di program jaminan kesehatan nasional. Dan itu sudah sejak 2018. Berikutnya, ya, terkait dengan program Alsintan gratis. Saya pikir itu begini, ya. Ini menjadi persoalan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kami 5 tahun belanja masalah. Keliling kami di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kami tahu apa yang menjadi persoalan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sehingga yang menjadi komitmen kami, bagian ekonomi, kemiskinan menjadi persoalan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sehingga Ratu Angga berkomitmen, ini masalah kemiskinan kita harus selesaikan, ya. Kita tahu 85% adalah sektor pertanian, adalah petani. Ini yang menjadi sektor yang harus kita dorong sekuat-kuatnya agar bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Pariwisata menjadi salah satu potensi yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Bagaimana ke depan kita dorong kelompok-kelompok tenun, kelompok-kelompok kerajinan tangan, kelompok menganyam, ya, kelompok masyarakat. Kita dorong, mendorong mereka memberikan anggaran, kita memberikan dukungan pelatihan, ya, kita dampingi mereka agar produk mereka bisa berdaya saing sehingga bisa mendongkrak persoalan ekonomi, ya. Jadi gratis memang komitmen kami karena Waktu selesai. Terima kasih. Paslon nomor urut 1 dan 2 sudah saling bertanya, menjawab dan saling menanggapi, ya. Terima kasih. Kami akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Ya, saling bertanya dan menjawab antara paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit dari mulai berbicara. Silakan paslon nomor urut 3. Jadi terima kasih. Saya mau luruskan dulu jumlah masyarakat petani kita di SPD ini. Bapak mau bertanya kepada paslon nomor 2? Lanjut. Betul. Lanjut. Itu lebih dari 90%. Ada yang bilang 80%, ada yang bilang 85%. Yang benar adalah lebih dari 90%. ASN cuma 3,6%. Apa strategi untuk mengatasi dan mengembangkan pertanian yang merupakan menjawab kebutuhan halayak umum untuk SPD yang tercintai bersama ke depannya? So, saya berpikir saat yang terpilih adalah hanya kehendak Tuhan dan masyarakat yang akan memilih kita, tetapi bagaimana strategi dan kebijakan daripada pasangan 02 untuk membuat program-program unggulan di sektor pertanian yang jumlahnya lebih dari 90%. Demikian, terima kasih. Ya, tersisa 3 detik. Terima kasih paslon nomor urut 3. Lanjut paslon nomor urut 2 boleh menjawab. 3 menit dari mulai berbicara. Silakan. Terima kasih untuk persentase jumlah petani yang ada di Sumba Barat Daya. Yang pertama, memang para petani ini kebutuhannya adalah bagaimana paket rakyat nanti hadir untuk memastikan traktor-traktor yang ada sekarang ataupun nanti yang diadakan benar-benar berada di lahan masyarakat. Dengan cara apa? Kita akan dorong anggaran. Kita akan bermitra dengan DPRD. Untuk apa? Untuk kita geser anggaran 3-4 miliar untuk pembiayaan solar dan mereka yang mengemudikan traktor atau operator. Itu yang kita dorong yang pertama.
Yang kedua, kita akan memastikan tata kelola pupuk untuk membantu petani. Tata kelola pupuk ini tentu memang menjadi masalah sejak 17-15 tahun yang lalu. Pupuk sampai kadang padi sudah tidak jadi, jagung sudah tidak jadi, mubazir. Dan ini yang kita mau atur, kita mau tata kelola dengan baik. Yang ketiga, apalagi yang kita mau kelola dengan baik? Kita mau kelola benih itu dengan baik. Bagaimana menyiapkan benih supaya pas musim tanam benih itu ada. Yang keempat, yang membutuhkan herbisida tentu kita kelola juga dengan baik, sehingga lengkaplah mereka. Apabila PPL yang ada kita tambah jumlahnya. Yang kedua, mereka kita latih dengan baik, kita perdalam ilmu bertaninya, dan kami berharap paket rakyat ini mau satu desa satu PPL. Ini untuk peningkatan produksi pertanian. Kenapa kami berani meyakinkan itu? Karena mencermati bahwa Koalisi Indonesia Maju sebagai cantolan daripada kami, partai yang mengusung kami, memprogramkan bagaimana ketahanan pangan untuk menjemput yang namanya makan gratis, untuk mempersiapkan generasi bergizi sampai 2045. Itu yang menyangkut petani. Hal-hal lain tentu pemberdayaan kelompok kita akan terus bina. Semoga mereka yang dibentuk benar-benar aktif dan menjadi petani. Jangan nebeng di kelompok hanya karena keluarga dengan pimpinan daerah. Ini terima kasih. Ya, tersisa 6 detik tidak dimanfaatkan. Baik, terima kasih. Saya akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 untuk menanggapi balik dengan durasi waktu 2 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Bicara soal pertanian, faktor utama yang perlu dilakukan adalah ketersediaan air. Kebutuhan air bersih saat ini di SBD adalah 515 juta metrik ton per tahun. Lalu ketersediaan air di SBD ini saat ini 571 juta metrik ton. Jadi kita masih ada kelebihan 46 juta metrik ton. Ironisnya apa? Saat ini kita kekurangan air bersih. Bagaimana kita melakukan ketahanan pangan? Kita tidak punya irigasi. Maka paket aman jika terpilih 3 irigasi besar wajib, yaitu di Weklosawa, di Laura, dan di Kodi. Sehingga mengkonek tadi apa yang disebut dari paket rakyat, bagaimana ketahanan pangan itu dilakukan. Jadi air bersih ini harus pertama-tama kita lakukan untuk meningkatkan, mengakselerasi ekonomi pertanian yang ada di Sumba Barat Daya. Yang ketiga, para petani harus tampil percaya diri. Bapak Ibu petani layak juga punya mobil baru, punya motor baru, bisa pasiar ke Jakarta, ke luar negeri. Kalau hasil tani dari Bapak Mama itu harganya kompetitif dan bergaining. Komoditi itu para petani punya hak menentukan harga. Selain pemerintah, paket aman sudah mengatakan harga akan dijaga oleh pemerintah agar mereka bisa hidup lebih sejahtera. Sekian dan terima kasih. Termasuk kopi, jamu menteng, kita akan perbaiki harganya ke depan. Oke, selesai. Terima kasih paslon nomor urut 3. Silakan ditanggapi balik oleh paslon nomor urut 2 dengan durasi waktu yang sama 2 menit. Kami berikan kesempatan menanggapi tadi yang disampaikan. Baik, terima kasih. Saya tidak judista ya, Ibu Moderator. Pas bunyinya. Terima kasih. Sekali-sekali kita rileks. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh paslon nomor 3 tentu memang kenyataan. Ada irigasi di Kodi yang hingga saat ini tidak teraliri. Itu program multi-year sejak 2010 sampai 2018 kembali. Tapi ternyata memang
apakah air yang tidak ada di Pulau Sumba atau untuk apa dibangun saat itu, ya ini paslon nomor 3 juga ini ikuti. Sehingga kalau kita saling melengkapi, tentu kebutuhan petani tidak luput dari air. Sedangkan Sumba Barat Daya ini sebenarnya spotnya ini spot sumur bor dan spot PAH. Tetapi kalau kita memang dengan kolaborasi yang benar, dana kita cukup, tentu memang irigasi harus menjadi perhatian, karena inilah kelengkapan petani. Bagaimana panen yang banyak kalau irigasinya tidak pernah dialiri oleh air. Sehingga komitmen kami Paket Rakyat untuk menjemput apa yang dinamakan dengan ketahanan pangan, apa yang dinamakan dengan makan siang bersama gratis. Tentu ketahanan pangan yang dibangun itu dengan memodali dan menguatkan para petani supaya ketahanan pangan ini bisa berlanjut dengan baik. Baik, untuk mendukung ekonomi para petani, kami ini mempunyai jaringan besar di Jakarta. Kami didukung oleh Partai Gerindra yang presidennya saat ini Presiden Republik Indonesia. Waktu selesai, Bapak Paslon nomor 2, mohon maaf. Terima kasih banyak Bapak. Tadi sudah bertiktok. Iya. Paslon nomor 3 dan 2 sudah saling bertanya, menjawab dan menanggapi. Ya, terima kasih. Dan kami akan berikan kesempatan selanjutnya paslon nomor urut 1, ya. Ya, sudah tadi Bapak menanggapi balik, sudah. TikToknya sudah ulang. Ya. Sekarang saatnya paslon nomor urut 1 akan bertanya kepada paslon nomor urut 3, ya. Dan waktu bertanya 1 menit, dimulai dari paslon mulai berbicara. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Untuk paslon nomor 3, saya ingin memberikan pertanyaan terkait dengan sektor pendidikan, ya. Kita tahu bersama bahwa jumlah SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sumba Barat Daya terus meningkat dari tahun ke tahun, ya. Namun faktanya banyak sekolah yang tidak operasional, ya, dan tidak menjalankan kegiatan belajar mengajarnya. Bahkan disinyalir manipulasi data Dapodik, ya. Nah, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini jika Anda terpilih, ya? Terima kasih. 24 detik tidak dimanfaatkan. Baik, terima kasih. Saya akan berikan kesempatan paslon nomor 3 untuk menjawab dengan durasi waktu 3 menit dimulai dari berbicara. Silakan. Terima kasih. Memang ini yang pertanyaan ini yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Karena tidak ada celah lain untuk menjatuhkan, mencari alasan justifikasi yang tidak benar. Kita ketahui semua pengelolaan data Dapodik itu berada di sekolah dan disetujui oleh operator kabupaten. Mestinya itu alamatnya jelas, tetapi karena ada tendensi-tendensi yang lain ini yang diputarbalikan untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Langsung dikatakan ini ada pengelimingan data oleh Yayasan Tunas Timur. Bisakah dibuktikan 1 nik bisa untuk 2 orang, 3 orang, 5 orang? Kalau itu bisa dibuktikan, maka semua akan masuk penjara, termasuk dinas pendidikan yang menyetujui, termasuk yayasan-yayasan lain, termasuk Dr. Nils yang adalah ketua yayasan Penebuk dan lain sebagainya. Nah, tetapi ini saya kasih tahu, ini yang saya tunggu-tunggu, makanya saya kasih tahu pada hari ini justifikasi seperti itu, sehingga jangan masyarakat umum perlu mengetahui ini. Saya langsung sampaikan pada hari ini, 1 nik itu hanya untuk 1 siswa dan tidak bisa didobel-dobelkan itu. Kalau itu bisa dibuktikan, maka itu yang namanya manipulasi. Silakan tangkap memang itu. Dan sepanjang tidak ada pembuktian yang benar untuk itu dan dipolitisir, disampaikan di lapangan, ini SLD ada pengelimingan data, ini bagaimana caranya? Yang tangkap pertama bupatinya, tangkap pertama kepala dinasnya. Yayasan tidak punya justifikasi sama sekali untuk itu. Nah, ini supaya masyarakat umum SPD mengetahui ini, karena tidak ada celah untuk menghantar SLD pakai cara-cara yang kotor seperti ini. Saya belum bertanya, saya belum
menggunakan yang lain. Saya diam-diam sebetulnya. Bagaimana bisa menjual suara? Saya belum bicara itu. Ya, bagaimana bisa moral? Ya, belum disampaikan untuk itu. Tapi masyarakat mengetahui. Ya, semua masyarakat tahu. Ya. Sehingga pemimpin kaitan dengan pelayanan publik ini itu integritas dibutuhkan. Makanya Pak Gusuk sering ulang-ulang mengatakan kami tidak akan korupsi. Mari kita buktikan. Karena kami itu akan tunggu-tunggu memang. Dan baru hari ini disampaikan ternyata ini loh yang selama ini dimainkan. Saya ya. Bapak masih ada waktu, silakan. Terima kasih. Semua adalah bukti hukum. Jadi prasangka silakan, tetapi kita punya lembaga hukum yang berkaitan dengan apa yang kita duga. Saya kira itu. Ya. Baik, 1 detik waktu selesai. Bapak Ibu, kami mohon kita tenang karena ada akan tanggapan balik. Kalau pasangan lain tidak mendengar dengan baik, akan sulit bisa menjawab. Dan pasangan calon kami ingatkan tidak menyebutkan nama orang. Sekali lagi tidak menyebutkan personal. Kita debat untuk pasangan calon dan program serta visi misi. Ya, boleh Bapak Ibu berdebat, ide cemerlangnya, programnya boleh. Silakan. Ya, kami masih punya waktu tersisa sebentar Ibu. Ya. Kita akan memberikan kesempatan untuk tanggapan balik. Paslon nomor urut 1 untuk menanggap apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 3 dengan durasi waktu 2 menit. Kami silakan. Baik, terima kasih. Sesungguhnya ini pertanyaan saya ya menanyakan upaya-upaya yang dilakukan jika ada indikasi-indikasi. Karena begini, tadi paslon nomor 3 mengatakan bahwa lama sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya itu sangat rendah. Nah, sedangkan kita tahu setiap tahun itu ada peningkatan jumlah sekolah SD, SMP, SMA, ya. Sedangkan banyak kita mendapat informasi, saya keliling ke masyarakat, saya mendengar bahwa ada yang ini sekolahnya tidak aktif, ada gedungnya, tapi tidak ada proses belajar mengajar, ya. Nah, ini yang kita temui sehingga karena saya merasa bahwa paslon 3 adalah salah satu pegiat pendidikan, ya, salah satu pegiat pendidikan. Tentu paslon ini punya kiat-kiat sehingga kita bisa belajar. Jadi begini, mohon maaf ya, ketika tadi paslon ngomong masalah, saya pikir paslon keliru menjawab itu, ya. Keliru, kenapa keliru, ya? Bukan saatnya untuk klarifikasi, mohon maaf. Saya bertanya, ketika ada persoalan di sektor pendidikan dengan bertumbuhnya sekolah, tapi tidak terjadi kegiatan belajar mengajar, mungkin ada indikasi manipulasi. Kira-kira upaya apa yang kita lakukan untuk bisa mengatasi masalah ini? Ini pertanyaan saya, bukan dalam rangka memojokkan. Karena begini, paslon nomor 3 ini kan bagian pendidikan, tentu kan punya kiat-kiat, ya. Hanya saja tadi mungkin karena terlalu emosional, ya. Jadi paslon 3 mungkin salah menanggapi dan keliru menanggapi pertanyaan saya butuh kiat-kiat strategis dari Bapak, dari paslon sektor pendidikan ini seperti apa, sehingga kalau nanti kami yang jadi bupati, kami sudah mendapat ilmu baik dari paslon nomor 3. Tapi karena Bapak mungkin terlalu emosional dan seolah-olah merasa dipojokkan, akhirnya pernyataan yang disampaikan itu bukan menjadi jawaban dari pertanyaan saya, tapi klarifikasi yang tidak berdasar, ya. Jadi itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas tanggapannya, sudah sangat bagus, luar biasa. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Kita masih punya satu kesempatan untuk tanggapan balik dari paslon nomor urut 3. Bapak Ibu tenang, kita mendengar dan menyimak secara baik, ya. Kesempatan paslon nomor urut 3 dengan durasi waktu 2 menit. Baik, terima kasih ya. Kiat-kiat yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Proses KBM-nya berjalan, sistem controllingnya kita berjalan. Tetapi memang ada pihak-pihak tertentu yang bermain di belakang untuk mengadu domba. Disuruh kalau kau bergabung dengan sekolah, bikin yayasan lain supaya ini membunuh, mematikan sekolah-sekolah tertentu. Itu kami temukan di lapangan. Dan siapa otaknya? Yang memang otaknya dan dorongnya begitu memang, ya. Yang kedua, saya perlu sampaikan bahwa terkait dengan kiat-kiat yang dilakukan tadi saya sampaikan tadi itu, ya. Proses KBM-nya berjalan, ya. Di mana SD, SMP yang tidak berjalan. Kita punya program di SPD ini berjalan semua, ya. Tetapi kalau dikatakan tidak berjalan, di mana sekolah mana yang disampaikan itu, ya. Kemudian yang ketiga, saya perlu sampaikan juga bahwa proses pembelajaran selama ini baik untuk SD, SMP, kami sudah berusaha untuk melaksanakan, tetapi ada upaya-upaya tertentu dari dinas lah, dari
orang-orang tertentu di situ yang punya akses ke situ untuk membatasi pencairan dana bosnya supaya ajak mereka lagi pindah ke yayasan lain. Ini yang sangat personal. Tetapi ini ketika ditanyakan di dalam forum ini, maka saya sampaikan itu seperti itu. Masih ada waktu? Kiat-kiat yang pertama adalah kita betul-betul melakukan pengawasan soal sistem pendidikan yang ada di SPD. Jadi baik di swasta maupun di negeri, saya kira perlu pengawasan yang intensif. Tidak saja berkaitan ini, tapi juga sebagai sarana dan prasarana pendidikan yang ada di SPD. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan dinas-dinas terkait dan juga dengan stakeholder yang ada untuk bagaimana pendidikan SPD bisa Waktu selesai, Bapak. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu hadirin masyarakat Sumba Barat Daya, kita sudah menyelesaikan segmen 4 dan 5. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2, paslon nomor urut 3. Iya, Anda semua luar biasa. Terima kasih ketiga pasangan calon, orang-orang cerdas dan hebat, putra putri Sumba Barat Daya yang luar biasa. Saya sangat bangga berada di antara kalian yang punya pemikiran-pemikiran cerdas. Waktunya kita jeda, kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam segmen ke-6 yang merupakan closing statement atau pernyataan akhir dari masing-masing pasangan calon. Terima kasih untuk kita semua. Kita nantikan segmen ke-6 dan inilah pesan-pesan berikut ini.